dibuka secara vulgar kecuali melalui daurah, melalui kajian rutin. Dulu kita di pesantren kerjasama dengan muasasah di Yaman, belajar khusus mendalami terkait dengan Masjidil Aqsa, sejarah Masjidil Aqsa dan perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Di balik peperangan suaranya kurang kali. 46 hari yang lalu kemarin ini, sekarang sudah gencatan senjata ya? Gencatan ya 4 hari. Ya, 4 hari. Ya, sudah Jumat. Ya. Walaupun 4 hari kemudian berikutnya. Sebenarnya ada isu besar yang menjadikan jengkel Muslim di Palestina, yaitu rencana pembagian Masjidil Aqsa. Jadi sedang disusun rancangan undang-undang yang mereka buat sendiri, nanti yang ditandatangani sendiri, yang kemudian diajukan ke PBB tentang pembagian Bedanya air putih dengan air putih. Apa bedanya air putih dengan air pembagian putih itu yang saya adil kasih yang sebenarnya. mantunya atau minumnya. Pembagiannya itu 70% komplek Masjidil Aqsa itu milik Yahudi, sementara 30% milik orang Islam. Nah, para iman sekalian, ada yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Belum. Belum ada, sama kalau gitu ya. Bareng-bareng aja kita, kapan-kapan ya. Yang video oleh Bapak. Jadi mana nih? Kelihatan? Ke Al-Aqsa. Al-Aqsa. Iya, baik. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid yang luasnya 14,4 hektar. Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa ini banyak bangunan-bangunan. Masjidnya saja ada 5. Yang pertama Masjid Qibli. Masjid Qibli itu masjid utama, kiblat muslimin yang pertama, itulah Masjid Qibli. Adanya di sebelah selatan. Karena kalau dari Masjidil Aqsa, sholat itu menghadapnya ke selatan. Ya, itu kalau di Masjidil Aqsa. Masjid Qibli ini luasnya ya menampung 5.000 jamaah. Berapa hektar tadi Pak? 14,4 hektar. Nah, di bawah Masjid Qibli ada Masjid Qadim. Itu juga menampung 3.000-an, jadi semacam pelorong ini. Namanya Masjid Qibli. Nanti di sebelah timur ada lagi Masjid Nirhawan di sebelah timur itu. Itu juga luasnya ya sekitar 3.000-an jamaah itu menampung. Kemudian di sebelah barat yang sudah diklaim yang di sebelah barat itu ada Masjid Buraq, masjid yang pertama kali Umar bin Khattab menambahkan apa tuh kutanya, Masjid Buraq. Ini juga masjid yang luas 2.000-an. Kemudian ada Masjid Nisa, Masjid An-Nisa khusus untuk perempuan. Jadi jangan bayangkan Masjidil Aqsa itu ya seperti satu masjid begini. Jadi semacam komplek Masjidil Aqsa yang luasnya tadi 14,4 hektar. Di sana masih banyak lagi bangunan madrasah. Ada sekitar 7 bangunan madrasah. Di situ pendidikan Al-Quran berjalan. Baru kemudian di sebelah belakang utara itu ada Qubbatus Sokhroh. Qubbatus Sokhroh. Kalau kita Qubbatus Sokhroh itu, jadi posisinya di komplek Masjid Aqsa itu nanjak tinggi atas lah gitu ya. Kayak IKN sekarang lah, IKN itu kan pernah IKN.
hadis riwayat Bukhari At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa disinilah nanti ditiupkannya sangkakala. Maka kata Nabi disebut Ardul Mahsyar wal Mansar. Nah, komplek Masjidil Aqsa ini, para ikhwan sekalian, berada di Yerusalem. Yerusalem itu tanah suci. Jadi komplek Masjidil Aqsa yang 14,4 hektar itu 1/6 dari Yerusalem. Jadi Yerusalem itu semacam tanah suci, ya kan? Jadi cukup luas. Nah, inilah yang diklaim oleh Yahudi yang sudah ditetapkan beberapa tahun yang lalu sebagai ibu kota Israel, Yerusalem itu. Jadi memang perlu difahami oleh kita semuanya, ya, kira-kira indah sekali memang tempatnya itu. Jadi tengah masjid saja di sampingnya itu kan kebun-kebun zaitun yang sejuk sekali, masya Allah. Makanya dalam Al-Quran disebut barakna haulah, negeri yang kami berkahi. Karena di Yerusalem itulah banyak sekali para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering disebut Yerusalem adalah buminya para nabi. Di situ ada makam Nabi Daud, di situ juga ada makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi sementara Gaza itu tadinya satu dengan Yerusalem ini, tapi kemudian diambil sedikit wilayahnya sehingga terpisah. Nah, jadi jarak antara Gaza dengan Masjidil Aqsa itu sudah terpisah 70 kilometeran. Jadi sudah cukup jauh gitu ya. Nah, makanya kalau peperangan ini nanti Gaza sebelah utara ditutup kemudian suruh pindah lagi ke Gaza Selatan, itu semakin jauh lagi nanti jaraknya dengan Masjidil Aqsa, ya. Walaupun secara ekonomi global ada program memang tembusan Suez itu akan dibuat semacam kanal oleh Yahudi yang itu memang memberikan keuntungan besar ekonomi ke depan bagi Israel. Jadi memang simultan, tidak hanya satu ambisi untuk menguasai Yerusalem, kemudian ambisi untuk menguasai Masjidil Aqsa, sekaligus secara ekonomi masa depan itu akan dibikin semacam kanal yang langsung tembus dan menyikat waktu untuk masuk dan keluarnya barang dari Israel. Ini Pak, kalau kita lihat dalam sejarah dulu Masjidil Aqsa sendiri itu adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam. Jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa 40 tahun lamanya. Jadi pembangunannya itu jangan bayangkan kayak membangun Masjid Al-Hidayah. Jadi Nabi Adam itu hanya membuat batas. Batas Masjidil Haram, batas Masjidil Aqsa. Itu Nabi Adam alaihissalam. Baru kemudian bangunannya ditinggikan, temboknya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu sejarahnya. Nah, para ikhwan, adapun bentuk Masjidil Haram itu ya Masjidil Aqsa itu pertama kali dibangun oleh Nabi Daud alaihissalam. Baru kemudian bangunan yang dibangun oleh Nabi Daud tadi disempurnakan oleh Nabi Sulaiman. Sehingga ketika jadi Masjidil Aqsa ini maka disebut dengan kalau istilah Yahudi itu kuil Sulaiman. Solomon Temple. Nah, inilah yang diakui oleh Yahudi. Padahal namanya kuil sendiri itu kan sudah tidak ada. Namanya kuil itu tempat pemujaan. Itulah yang diklaim oleh Yahudi. Jadi Masjidil Aqsa
sempurna bangunannya pertama kali oleh siapa? Nabi Sulaiman, yang disebut dengan Kuil Sulaiman. Satu ya, Kuil Sulaiman satu. Kemudian nanti masjid yang sudah dibangun oleh Sulaiman ini dihancurkan oleh Raja Dejar apa siapa itu? Raja Khadejar kalau nggak salah, dihancurkan itu bangunannya. Kemudian dibangun lagi oleh Uzair, Nabi lagi, yang kemudian diklaim bahwa Uzair itu ya anak Tuhan menurut orang-orang Yahudi. Nah, kemudian setelah dibangun kembali Masjidil Aqsa oleh Uzair, itulah yang disebut tadi Kuil Sulaiman 2. Jadi Kuil Sulaiman 1 dan Kuil Sulaiman 2. Kemudian setelah itu direbut oleh Raja Romawi di Masjidil Aqsa. Kembali dihancurkan itu Masjidil Aqsa. Sejarah panjangnya begitu. Nah, kemudian direbut kembali oleh Umar bin Khattab. Nah, di masa Umar bin Khattab kemudian dibangun secara megah oleh pemerintah sesudahnya, yaitu Bani Umayyah. Nah, di masa Bani Umayyah inilah Masjidil Aqsa itu bangunannya nampak megah, sehingga dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu di penghujung Bani Abbasiyah selama 1000 tahun Masjidil Aqsa ini megah berdiri, sebelum kemudian direbut oleh pasukan salib plus Yahudi. Nah, ketika direbut oleh pasukan salib, tidak dihancurkan, tapi dibangunlah di sana sinagog, sementara masjid dibiarkan terbengkalai. Dan ketika masuk, seluruh penduduk Palestina waktu itu dibunuh, sehingga ya tadi kelihatan seperti genangan darah yang luar biasa. Nah, setelah dikuasai oleh salibis, terjadi perang salib yang lama, 100 tahun ya, seabad namanya itu. Kemudian baru direbut oleh Salahuddin. Nah, walaupun sebelumnya ada Nuruddin Jangki dan seterusnya, tapi puncak kemenangannya itu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kemudian Turki Utsmani bisa dikalahkan oleh pasukan sekutu, sehingga Palestina itu diserahkan dikuasai oleh Inggris, yang kemudian oleh Inggris dimandatkan diberikan kepada Israel 1948. Nah, dari 1948 itulah secara bertahap tapi pasti, yang tadinya 100% milik Palestina, sekarang Palestinanya cuma berapa? 25% saja, Masya Allah. Nah, begitu ya, itu sejarah namanya, kan sejarah. Jadi ini semuanya kalau cerita tentang itu jadi pengen ke sana, kira begitu kan. Tanahnya panas, wilayahnya panas tapi sejuk. Barakna haulahu. Makanya kalau ada yang mau ke sana bareng-bareng aja, dengan hidayah. Amin. Insyaallah ya kan. Masya Allah. Jadi memang masjid ketiga yang sangat dianjurkan oleh Nabi untuk dikunjungi, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram. Nah, umumnya orang ya tadi mengunjungi dua masjid yang dekatan, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Adapun Aqsa sangat jauh karena jaraknya aja berapa? Kalau dari Indonesia lihat Google berapa jauhnya? Sekitar 1.500-an kilo. Kalau dilihat dari Indonesia ada Masjid Aqsa. Memang jauh ya, memang jauh. Sekitar itulah 1.500. 15.000. Iya 15.000. Iya 15.000-an kilometer dari sana. Masya Allah. Jadi
Itulah Al-Aqsa. Surabaya. Nah, yang memicu kemarin kemarahan itu sebenarnya kan rancangan pembagian Masjidil Aqsa 70% bagi Yahudi, 30% untuk kaum Muslimin. Dan itu sudah sedang dipersiapkan berdasarkan hari raya orang-orang Yahudi yang mereka sekarang sudah sangat melecehkan itu Masjidil Aqsa. Nah, makanya sejak tahun 2015 karena memang ambisi mereka dengan klaim ada kuil Sulaiman di bawah Masjidil Aqsa, itulah digali sampai sekarang di tepi barat, di ujung barat ya. Jadi kalau barat sana kan bukan kiblat umat Islam kan, umat Islam itu kiblatnya kan ke Mekah, maka posisi Masjidil Aqsa, nah Mekah itu di sebelah selatan. Sementara kiblat arah barat, nah itulah yang digali di bawahnya itu terowongan itu digali untuk mencari kuil Solomon itu, Masya Allah. Jadi itulah Pak Dewan. Jadi secara historis memang Masjidil Aqsa ini sejatinya adalah wakaf umat Islam sejak Umar bin Khattab mengembalikan Masjidil Aqsa itu ke pangkuan kaum Muslimin dengan sejarah yang panjang. Jadi kalau seumpama disebut Al-Aqsa hakuna, sebenarnya Masjidil Aqsa itu milik kita. Jadi kalau Yahudi itu mengklaim saja, padahal mereka sendiri bukan penduduk asli Palestina. Mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub, kan? Nabi Yakub sendiri anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babilonia, Irak. Maka ketika Nabi Yusuf menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir, Fir'aun, ketika ada di Padang Tih, jadi kemudian mereka akan masuk ke Palestina itu mereka tidak mau karena di dalamnya sudah banyak penduduk Arab asli. Penduduk Arab asli, Yebusium namanya itu, Yebus, orang-orang Arab asli. Jadi sejatinya memang bukan penduduk asli Palestina. Kan sejarah banyak yang juga tidak memahami tentang itu. Jadi itulah kiranya gambaran terkait dengan Masjidil Aqsa menyempurnakan hal-hal yang pernah dibuka di sini. Jadi Masjidil Aqsa, Pak Iwan, berapa tadi luasnya? 1,4 hektar. Udah mengurangi banyak amat. 14,4 hektar. Nah, dengan 1,4 kecil kan. Jadi kalau dibanding perumahan apa nih? Villa Nusa Indah kayak 14 hektar lebih ya. Nah, itu kira-kira itu. Nah, di dalamnya ada berapa masjid tadi? 5 masjid. Nah, belum kubah sokronya ya. Ini masjidnya saja 5. Nah, tanahnya sangat indah. Nah, Masjidil Aqsa itu 1/6 dari Al-Quds. Al-Quds ini nama lain adalah Yerusalem, tanah suci. Jadi 1/6. Jadi kurang lebih Yerusalem itu 80 hektar kurang lebih. Nah, ini yang diperebutkan oleh orang-orang Yahudi. Itu Pak Dewan, kita lanjut kajian kita tentang surat apa dulu? Lupa ya. Kita sudah selesai surat As-Sof. Nah, sekarang kita kaji surat Hud. Pak Dewan sekalian, surat Hud ini surat yang keberapa? Mana hafal banget tuh Pak Dewan itu. Surat Hud itu surat yang ke-11. Ayatnya ada berapa ayat? 123 ayatnya. Kalau anak-anak tahfidz biasanya dibuka lembarannya, halamannya ada 14 halaman kan? 13 di awal separoh, di akhir separoh. Itu kalau yang Quran standar tahfidz. Jadi di dalam surat Hud ini terdapat
7 kisah para nabi. Masih ingat gak kira-kira? Saya dapat itu, masih ingat catatannya Pak Bambang itu. 7 kisah para nabi. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Kedua, Nabi kaumnya Nabi Hud apa? Ad. Ya. Lalu yang ketiga, kaumnya Nabi Soleh, Samud. Kemudian yang keempat, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian biasanya kalau Ibrahim lanjut adalah Nabi Lut, ponakannya Nabi Lut alaihissalam. Itu yang kelima. Yang keenam baru kisahnya Nabi siapa? Syuaib alaihissalam. Kemudian yang terakhir kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi surat Hud itu di dalamnya mengandung 7 kisah para nabi. Dan yang semuanya ini sebagian besarnya ada di wilayah Palestina, itu namanya Syam. Ya, baik Pak Iwan. Kemudian surat Hud ini tujuannya atau maksudnya, urgensinya adalah sebagai tasliyah. Tasliyah itu artinya hiburan, hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah dan banyak sekali hambatan dan rintangan, kemudian tidak semuanya menerima Nabi padahal beliau sebagai manusia terbaik dan diakui oleh kaumnya, tapi ternyata ketika beliau berdakwah tidak serta-merta orang-orang Arab yang menjadi sukunya itu mereka beriman, malah sebagian besar menolak Nabi, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sebagai manusia biasa yang sangat berkeinginan, kalau berambisi beda ya. Kalau ambisi kan konotasinya negatif, sangat berkeinginan. Kalau bahasa Qurannya harisun alaihi. Jadi Nabi itu memang sangat berkeinginan bahwa semua manusia itu beriman, ya kan? Nah, tapi ternyata faktanya malah Nabi disakiti, kemudian sebelum Nabi diusir dan hijrah ke kota Madinah. Itulah fakta yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika Nabi menjalani proses dakwah yang panjang itu, kemudian sebagai manusia biasa merasa jenuh, merasa apalagi ya, sedih, merasa lagi prihatin. Kenapa Nabi berdakwah yang niatnya baik, tujuannya baik untuk keselamatan manusia, khususnya kaumnya, bukannya diterima, kemudian beriman malah ditolak. Nah, dalam situasi jiwa yang sedang gundah itulah Allah turunkan surat apa nih? Surat Hud. Nah, jadi untuk perbandingan, ya, perbandingan. Ini loh kisahnya Nabi Nuh, gitu ya. Kalau Nabi masih alhamdulillah istrinya beriman, ya kan? Anak-anaknya juga beriman. Kalau Nabi Nuh dia tuh, nah ini kisah tuh gitu kan. 950 tahun dakwahnya, umatnya nggak terlalu banyak, keluarganya, istri dan anaknya tidak beriman. Kan kira-kira alhamdulillah, kira-kira begitu ya. Saya baru belasan tahun dakwahnya, kan hanya 13 tahun tuh dakwah di Mekah itu. Ini baru belasan tahun sudah apa? Sudah jenuh gitu ya Allah. Nah, kemudian turun lagi kisahnya Nabi Hud alaihissalam yang juga ditolak oleh kaumnya, masya Allah. Nah, kemudian turun lagi kisahnya Nabi siapa tadi? Soleh, ya kan?
Belum lagi kisahnya Nabi Ibrahim yang sampai mau dibakar oleh Namrud. Kemudian Allah bukan mau dibakar, sudah dibakar. Ya. Kemudian Allah selamatkan sehingga kemudian ia hijrah dari Irak ke Palestina. Masya Allah, kan kisahnya panjang begitu. Sudah sampai Palestina, ternyata masih harus hijrah lagi. Jadi dua istrinya, satu taruh di Masjidil Aqsa, yang satu di Makkah. Bukan Mekah sekarang ya, Mekah yang dulu cuma gunung dan ya Allah dan padang pasir saja, subhanallah. Jadi ketika lihat ya Allah perjalanan Nabi Ibrahim itu kayak apa gitu kan kira-kira. Nah, Nabi Muhammad masih muter aja di kota Mekah kan nggak sadar. Nah, Nabi Ibrahim dari Irak kemudian ke Palestina. Dari Palestina bolak-balik kan bukan perjalanan yang dekat ya kan. Kalau dari kota Mekah ke Palestina itu kurang lebih itu ada 1.400-an kilo. Nah, subhanallah. Nah, itu bolak-balik. Jadi dengan ini tasliyah hiburan. Oh, saya belum seberapa dibanding dengan para nabi sebelumnya. Kemudian datang lagi kisah tentang Nabi Lut. Nabi Lut ini ponakan Nabi Ibrahim yang sama-sama diselamatkan Allah dari Babilonia. Kemudian dia diposisikan di Sodom, satu daerah di sekitar Syam sana, yang kemudian masya Allah ujiannya juga berat, ya kan? Ujiannya juga berat. Kaum yang punya apa? Punya kelainan, sehingga dihabisi, termasuk anak dan istrinya. Luar biasa itu Nabi Lut. Kemudian Nabi Shu'aib di Madian, pinggiran laut mati, kan? Laut Merah. Nah ini juga di kota di Madian itu juga berat ujiannya. Belum lagi kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Jadi 7 kisah para nabi yang Allah cantumkan dalam surat apa tadi? Yang ayatnya ada berapa? 123. Halamannya ada berapa tadi? 14. Nah, walaupun belum hafal yang penting diingetin aja tuh. Surat yang ke-11, halamannya 14, ayatnya 102, kandungannya halamannya ada 14, ayatnya 123, kandungan kisah Nabi ada 7. Nah, baru di ayat yang ke-116 di situ Allah memberikan pesan-pesan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya? Fastaqim. Ayat yang berapa? Tadi 116. Nah, jadi perintah Allah kepada Rasulullah, nah inilah yang berat. Fastaqim kama umirta. Wahai Nabi, berlaku istiqomahlah Anda sebagaimana Allah perintahkan. Ini kan istiqomah. Jadi istiqomah pada level ini setelah kisah itu artinya memang berat. Makanya ayat yang paling, surat yang paling banyak menimbulkan uban di kepala Nabi ya surat Hud ini. Jadi menimbulkan uban ini menunjukkan apa? Beban dakwah yang dipikul Nabi sangat berat, sehingga karena banyak berpikir, bukan hanya botak, ya, tapi apa? Tapi juga beruban ke Nabi, masya Allah. Nah, perintah istiqomah artinya menggambarkan bahwa dalam proses dakwah seluruh para nabi tadi ya memang sunatullahnya itu tidak semua berjalan lurus. Pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah. Pasti akan berhadapan dengan orang-orang kafir yang menolak kebenaran. Nah, dan pasti akan selalu bersinggungan dalam bentuk tadi peperangan memang sudah sunatullah begitu. Nah,
Coba bayangkan itu. Jadi kalau bagi kita ini proses bagian dari dakwah Islam, inilah makanya disebut apa? World apa tuh? Palestina itu ya jantungnya dunia. Tapi kalau Palestina aman, dunia aman. Kalau Palestina aman, dunia aman. Ini sudah menjadi apa? Menjadi apa? Kata hikmah dari seluruh para ulama. Jadi jantungnya dunia ya sekarang tergantung Palestina. Kalau Palestina aman, nah nyatanya nanti kalau sudah aman tuh Imam Mahdi di sana, nggak ada lagi Yahudi di sana, kiamat. Kalau udah nggak ada lagi keributan. Maka ada dua kalau kita pengen segera aman Palestina, berarti sudah dekat dengan kiamat. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi Nabi sudah mengisyaratkan itu. Ya. Jadi makanya sudah menjadi sunatullah, ya kan? Ini Nabi Daud sampai begitu. Jadi Nabi apa? Nabi Nuh, Nabi Hud sampai begitu, Nabi Soleh sampai begitu. Tapi semuanya itu ujung-ujungnya perang. Nah, makanya disebut tilkal ayyamul nudawiluha. Hari-hari itu, kejayaan itu Allah pergilirkan. Ya. Tapi pergiliran antara menang dan kalah ini melalui proses jihad kalau dalam Islam. Biarlah alladzina amanu, agar Allah dalam jihad proses jihad itu tahu siapa yang benar-benar beriman, wa yattakhidha minhum syuhada, yang kemudian dalam proses mereka beriman itu ada yang mati syahid. Nah kan gitu. Jadi kalau di zaman Nabi ada perang, ada yang syahid. Zaman Abu Bakar ada yang perang, ada yang syahid. Umar, Utsman, Ali, sampai kemudian nanti kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah, semua dengan peperangan. Bahkan sebelumnya para nabi juga melalui proses peperangan. Itu sebenarnya sunnatullah. Makanya perintah kepada Nabi fastaqim, istiqomalah Anda. Nah, karena memang membawa panji kebenaran itu tidak mulus, akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerima dakwah. Masya Allah, ya kan? Jadi makanya ayat yang kami baca tadi di sholat tadi itu kan kaitannya dengan perang Uhud. Perang Uhud supaya apa tadi? Makna proses istaqim kama umirta itu seperti apa? Masya Allah, ya kan? Jadi sangat berat. Jadi ketika perang Uhud, kan muslimin kalah, ya kan? Kalah dalam tanda petik. Nah saat berita muncul Muhammad telah meninggal, Muhammad telah mati, dia menyampaikan orang Yahudi, ya. Nah, kemudian siapa itu Abu Qum'ah bahasa yang ya saya yang membunuh, padahal dia yang melukai Nabi dengan panah yang terkena di gerahan Nabi itu. Di saat setelah orang-orang Yahudi menyampaikan Muhammad telah wafat, Muhammad telah wafat. Nah para sahabat mulai lemas, sebagian pulang kabur ke Madinah, sebagian masih berperang tapi tidak semangat, begitu kira-kira. Nah disitulah kemudian makna Muslim itu harus kuat dari situ. Ya. Jadi syarat istiqomah tadi ya setiap para nabi ya punya umat. Setiap para nabi, maka disebut wa ka'ayyim min nabiyyin. Wa ka'ayyim itu maknanya kam. Berapa banyak para nabi berperang. Ma'ahu ribbiyun, bersama nabi dalam peperangan itu ribbiyun. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran surat Al-Imran namanya generasi robbani. Nah, kalau dalam Al-Quran surat Al-Imran terkait dengan ribbiyun. Ribbiyun itu kalau saya kutub ya generasi robbani. Kalau terjemahan Departemen Agama adalah orang-orang yang takwa. Jadi berapa banyak orang-orang yang berperang bersama Nabi itu ribbiyun, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Mereka punya tiga karakter. Pertama, fama wahanu, mereka tidak lemah. Wahanu itu
Kalau dalam ayat yang lain maknanya wahanal admu, ketika Nabi Zakaria bercerita wahanal admu, ya Allah tulang-tulangku ini sudah rapuh, itu namanya wahan. Wahanu dalam ayat lain wala tahinu, jangan kamu merasa lemah. Wala tahjanu, dan jangan kamu bersedih hati, itu wahanu. Jadi wahanu itu artinya apa ya? Wahanu itu lemah mental, gitu ya, lemah mental, wahanu. Jadi para sahabat pengikut para nabi itu ya artinya perasaan, tidak punya perasaan lemah yang muncul dari dalam hati, itu namanya wahanu. Jadi apa sih kira-kira? Semangat juangnya lemah, gitu. Gairah berjihadnya lemah, itu namanya wahanu. Wahanu. Jadi apa dia ya? Wahanu. Ya, galau. Jadi tadi apa? Sebenarnya mampu, ya kan? Tapi karena hati, itu namanya wahanu. Nah, makanya fama wahanu, pengikut atau umat Nabi Muhammad itu fama wahanu, gak boleh lemah. Dalam artian lemah jiwa, lemah jiwa. Jadi itu wahanu, ya kan? Jadi lemah jiwa. Nah, makanya ada istilah wahan, ya kan? Apa itu wahan? Hubud dunia, wakaroh, diatul maut, dan penyakit wahan. Virus wahan, apa itu virus wahan? Cinta dunia dan takut mati. Nah, karena cinta dunia dan takut mati sehingga pembelaannya lemah, jihadnya lemah, begitu. Nah, kira-kira itu namanya udah cinta dunia, gitu ya. Itu namanya wahan, kan? Jadi sejatinya kuat, tapi malas. Nah, itu namanya wahan. Ya, Pak? Wahan. Apa? Hah? Wahan. Ya wahan, ya. Kan kata Nabi, nanti umatku mereka seperti kue yang diperebutkan. Sahabat bertanya, apakah karena kami jumlahnya sedikit sehingga diperebutkan? Kata Rasulullah, banyak. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Kenapa kok bisa begitu ya Rasulullah? Karena Allah campakkan di hati mereka wahan. Apa itu wahan? Ternyata wahan adalah virus yang diterjemahkan oleh Nabi. Virus wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Nah, kira-kira begitu. Sebenarnya mampu untuk menolong Mesir, mampu menolong, membuka Rafah, mampu dia. Tapi wahan, nah, apa tadi wahan? Nah, gitu kira-kira. Nanti kalau sekali dia buka sudah ke depannya ekonominya koin, gitulah kira-kira, ya kan? Supplier mati, ya kan? Kerjasama ekonominya rusak. Ancamannya begitu Yahudi, ya kan? Begitu pula apa? Bahrain, begitu pula Emirat, begitu pula Saudi Arabia, kan? Semuanya lemah. Nah, itu wahan namanya, ya kan? Jadi lemah jiwanya. Karena apa tadi? Waduh, kalau sampai ikut-ikutan, gitu kan? Kalau sampai ikut-ikutan sudah kerjasamanya habis, gitu ya. Ekonominya ke depan habis, masya Allah. Itu namanya wahan. Padahal mampu, gimana tidak mampu? Supplier minyak dunia, gitu kan? Nah, sebenarnya gitu kan, nah, tapi karena wahan. Nah, jadi itulah umat Nabi Muhammad pertama ya karakternya wama wahan, tidak lemah. Lemah semangatnya enggak, jadi semangatnya tinggi, ya, hasrat berjuangnya tinggi. Nah, itulah umat Islam. Kenapa? Nah, disinilah diceritakan itu. Nah, ya. Kalau di surat Hud tadi nasihatnya cuma satu, istiqomah, gitu ya. Tapi ternyata istiqomah itu tidak semudah yang diucapkan. Para hebat sampai cerita kan, dulu ketika perang Badar, sahabat-sahabat ngumpul di tengah Rasulullah, cerita gimana tadi peperangannya. Karena 300 orang kok bisa melawan 1000, gimana ceritanya? Wah, luar biasa. Sehingga para sahabat ngomong, wahai Nabi, kalau nanti ada perang lagi, buktikan. Wah, begitu kira-kira para sahabat. Buktikan, akan saya tunjukkan seperti halnya pahlawan Badar. Begitu. Jadi ngomong semua kayak ya gitu ya, semangatnya begitu ya.
Nah benar ketika perang Badar itu menang sukses, kemudian ghanimahnya banyak, ya kan? Pasukan Quraisy yang tertawan banyak, ya sekarang itu tertawan banyak, ya kan? Masya Allah. Nah saat itulah para sahabat itu tumbuh gairah perangnya, sehingga tidak sedikit ya Rasulullah, kalau nanti terjadi perang lagi, buktikan saya akan perjuangkan Islam ini dengan jiwa dan raga saya. Nah begitu. Nah ini begitu tiba waktunya, nah, kan beda lagi. Oh perang begini kok nggak enak kan? Ya Allah, subhanallah. Maka dalam istiqomah itu ya tadi ternyata proses untuk menang kalahnya satu kaum itu melalui perjuangan, nggak ada. Nah di dalam Islam proses perjuangan itu namanya jihad, dan di jihad itulah Allah akan buktikan, akan ketahui begitu. Amasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian merasa masuk surga, akan masuk ke dalam surga sebelum Allah mengetahui? Nah, kan pertanyaannya, emang Allah nggak tahu? Ya, sebelum Allah mengetahui siapa mereka yang beriman, dan sebelum Allah mengetahui siapa mereka yang sabar. Nah, wa yattakhidha minkum syuhada, sebelum Allah mengetahui siapa yang akan menjadi saksi. Nah ini artinya apa? Bukan Allah tidak tahu. Yang dimaksud pada ayat ini supaya ada fakta. Ini loh orang mati syahid karena jihad, begitu loh. Ini orang beriman karena menang nih, ini loh saksinya. Jadi bukan jadi Allah ingin mengetahui dalam proses perang itu siapa yang benar imannya dan siapa yang tidak benar imannya. Ternyata betul. Ketika belum perang, semangatnya Allahu Akbar, begitu. Nah, ketika sudah berhadapan dengan musuh, nah baru kelihatan yang lenyap mundur itu ketahuan. Nah, Masya Allah. Nah, di sini istiqomah itu penting. Nyatanya siapa? Nabi Ibrahim sampai dibakar, Nabi Nuh sampai dimusuhi, begitu. Jadi tidak ada proses mengangkat panji kebenaran itu mulus tanpa jihad, gak mungkin. Nah, Masya Allah. Maka diterangkan oleh Allah, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un, begitu. Karena orang yang tidak mengikuti proses jihad, dia tidak akan merasa kehausan. Wala nasabun, tidak merasa kelaparan. Wala mahmasatun, mereka tidak merasakan bagaimana payahnya di medan pertempuran. Begitu. Jadi ini proses. Nah, ini kan Masya Allah. Sampai Allah terangkan wala yata'una mauti ayyahidul kufar. Sehingga langkah-langkah kalian, langkah kita yang dengan langkah itu menyebabkan orang kafir itu marah, itu namanya jihad. Sebenarnya kita gini, boykot, gitu ya. Memang tidak perang langsung. Nah ini ayat sampai mengomentari, Masya Allah. Kalau langkah kalian menyebabkan ketar-ketir dan menyebabkan takutnya musuh, kutiba lahum bihi amalun soleh, berarti langkah Anda dicatat sebagai amal yang soleh. Coba bayangkan. Wala yanaluna min aduwwin nailan, dan jika kalian memberikan gitu kan, rasa ketakutan kepada mereka musuhmu, kutiba lahum, jadi tindakan Anda itu sudah bagian daripada jihad. Masya Allah. Bahkan kemudian ayat berikutnya, wa ma yunfiquna nafaqatan shaghiratan akbiratan, dan bahkan apa yang Anda berikan dari harta kalian sedikit maupun banyak, wala yaqtauna wadiyan, dan Anda berangkat ke medan pertempuran melalui wadian, lembah-lembah, maka itu semuanya menjadi catatan jihad. Masya Allah. Jadi memang mau tidak mau begitu. Subhanallah. Ini kan sejarahnya begini. Perang Tabuk, surat At-Taubah itu. Ini berangkat pertama perangnya musim panas. Menjelang panen, keceklik, ini kan musim keceklik.
Nah yang mau diperangi jauh, ditabung itu 900 km dari Madinah. Coba siapa yang nggak malas gitu ya, mau perang, jalannya 900 km, musimnya peceklik, sebentar lagi panen raya kurma. Coba ini kan ujian berat. Nah, sehingga tadi Masya Allah, ya. Nah dulu kita hitung-hitung biaya apa? Biaya perang Ahzab kemarin berapa? 30 miliar. Nah ini apalagi nih, perangnya jauh. Perjalanannya saja PP nih, perjalanannya PP 2 bulan namanya. Coba bayangin, subhanallah. Nah kalau kemarin yang 30 miliar itu pasukan Ahzab perang kafir ke Mekah hanya 400 km. Kalau sekarang 900 km yang jarak tempuhnya lebih panjang, jumlah pasukannya 30.000. Berapa kira-kira Pak? Nabi itu perangnya itu Masya Allah 30.000. Kalau kemarin dihitung-hitung normalnya tadi 1 bulan 10.000 pasukan, dananya berapa? 30 miliar. Lah ini 2 bulan pasukannya 30.000. Berapa kali? 2 kali lipat kan? Ya, Lebih malah. Masya Allah, kira-kira hampir 100 miliar itu biayanya. Maka bilang atau baik itu digalang oleh Nabi itu pembiayaannya. Sampai para sahabat nangis ya Rasulullah, saya tak punya apa-apa. Nangisnya sahabat pengen perang saja diabadikan dalam Al-Quran. Itu bagian dari jihad. Oh, Masya Allah. Nah, ini kan spektakuler betul. Pasukannya 30.000, jarak tempuhnya 900 km, peperangannya terjadi di musim apa tadi? Peceklik, biayanya 900 miliar ke 90 miliar, coba Masya Allah, besar sekali. Ya ternyata Pak Iwan, begitu pasukan ini terdengar intelijen musuh bahwa muslimin berangkat di musim panas dengan 30, mereka geleng-geleng. Orang Arab benar-benar ini kalau bahasa Jawanya nggak punya modal. Sudah musim panas peceklik, masih semangat perang ini. Muhammad ini manusia apa kira-kira? Begitu dengar sampai sana para Iwan, sampai kota Tabdan Abu, mereka belum Nabi datang ke sana sudah kabur semua pasukannya. Padahal waktu perang Mu'tah ini 200.000 jumlah pasukannya. Jadi ketika mendengar Nabi berangkat dengan 30, mereka terbayang dulu perang Mu'tah 3.000 melawan 200 saja mereka selamat. Apalagi sekarang nih kira-kira ya, jumlah pasukan kita 200.000 nggak nambah, yang nyerang ke sini nambah berapa tadi? 30.000. Kemudian kok bisa itu orang Arab itu musim peceklik gini kok perang? Hebat sekali manusia apa bukan? Jadi baru dengarnya saja kabur mereka. Nah baru tuh orang-orang yang imannya lemah ngomong, nah, daripada gini kemarin ngapain kita perang? Mendingan di rumah. Kan gitu. Ini kan komentarnya begitu. Jauh-jauh kita mau perang sampai sini musuhnya nggak ada. Kayak gitu kan. Nah itulah ayat tadi. Ya kan? Ayat tadi menggambarkan bahwa tidak ada bagi orang beriman berjihad itu sia-sia. Meskipun tidak perang, itu tidak masalah. Maka disebut di situ. Jadi apa yang dikategorikan oleh Allah perang itu jihad itu? Ya Allah, keluarnya Anda merasakan kehausan itulah jihad. Gitu ya. Merasakan lapar itulah jihad. Sulitnya di perjalanan sampai melalui lubang-lubang itulah jihad. Bahkan tidak itu saja, langkah kakimu yang dampaknya pengaruhnya kepada mereka di sana itu sudah jihad. Begitu. Ya Allah, kekompakan kamu yang membuat mereka takut itulah jihad. Sampai begitu. Ini kan jawab dari orang-orang yang komentar. Tahu begini ya Rasulullah, kita nggak usah kesini jauh-jauh, peceklik panas-panas. Jawab itu, Masya Allah. Jadi orang beriman. Jadi Muhammad ufu, kan? Mereka tidak punya tadi, nggak punya penyakit jiwa lemah gitu enggak. Jadi wahan itu apa tadi wahan? Perasaan lemah yang muncul dari dalam hati. Begitu. Coba nih, lagi males. Sebenarnya sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat subuh ya seumpama.
Kayaknya saya kurang sehat nih. Kan gitu kan? Ini namanya wahan, gitu ya. Padahal kalau sehat. Kalau dalam motivasi kan gitu kira-kira kan. Jadi segala sesuatu kalau diawal dengan semangat bisa 25% kita udah menang. Itu kalau dimotivasi gitu kan. Jadi bahasa motivasi kita ada begitu ya kan. Apakah kita bisa jalan lompat di 50 meter, 50 km? Bisa jalan semangat. Jadi ternyata tadi ya kan. Tapi kalau lemah jiwanya, jangan kayak 50 kilometer. 1 kilometer berkempor. Nah ini udah lemah duluan. Ini namanya wahan tadi ya. Jadi perasaan apa tadi? Ya Allah. Malas. Membaca Quran padahal sehat itu kan. Baca Quran ibadah maghrib, nanti ibadah maghrib pulang baca Quran lah. Gitu. Sampai rumah kok gawat bawaannya kok panas. Ini namanya apa tadi? Wahan. Wahan ini begini Pak wahan. Masya Allah. Jadi emang Nabi itu begitu. Nah gara-gara kan tadi Nabi diberitakan Nabi mati. Nah begitu. Lemah mereka lemes. Ya kita kan berjuang membela Nabi. Yang kita perjuangkan sudah mati. Ngapain? Sampai ada yang ngomong ayo kita negosiasi kepada Abu Sufyan supaya perangnya berhenti. Kita udah nego, Rasul sudah meninggal, gak perlu lagi berjuang gitu kan. Satu lagi sampai ngomong Abdullah bin Ubay bin Salul malah panggil dia untuk menggantikan siapa nih? Muhammad di sini sampai begitu kalimatnya. Hanya karena mendengar isu Muhammad mati waktu perang Uhud. Lemes mereka. Maka tadi ayat menyebutkan Anda berjihad membela kebenaran tidak tergantung kepada person. Nabi manusia biasa, dia bisa mati. Ulama manusia biasa, dia bisa mati. Kan begitu. Pemimpin Islam datang sini berganti, semua akan mati. Tapi jihad tidak menyangkut kepada person. Jihad itu membela kebenaran kapanpun dan dimanapun juga. Begitu ada nabi, gak ada nabi, namanya jihad. Begitu. Karena di Villa Nusa Indah masjid rajin. Tapi nanti pulang kampung bukan masjid kita, pensiun. Lo namanya sholat itu mah tidak hanya di masjid sendiri. Begitu. Masjid namanya jihad, membela kebenaran ya kan. Di masjid sendiri semangat ke masjid, di masjid orang lain ketika sama semangat. Karena memang kebenaran itu gak kenal tempat, juga gak kenal person. Begitulah kira-kira. Makanya sebut wa ka'ayyim min nabi. Berapa banyak para nabi yang datang sini berganti, berjihad mereka dan bersama mereka para pengikut yang tidak doi, tidak wahan tadi. Jadi nabi meninggal ya sudah. Maka kan Abu Bakar berdiri. Siapa yang menyembah Muhammad? Muhammad sudah mati. Tapi kalau yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi ada semangat. Ada Muhammad semangat, gak ada Muhammad juga tetap semangat. Karena kebenaran itu milik Allah. Jihad itu yang nilai Allah, bukan para nabi atau para ulama. Kan? Khalid bin Walid ketika jadi jenderal kan? Dan tiba-tiba datang dari Umar bin Khattab surat. Begitu datang dari surat dari Umar bin Khattab, sambil ngawal dia. Penasaran dia. Saya temui itu Umar, wahai Umar. Apa maksudnya Anda lagi perang berkecamuk, saya sebagai jenderal pemimpin perang, komando perang, kemudian diberhentikan secara tiba-tiba. Begitu. Apa dasarnya? Apakah Anda benci dengan saya? Nah, begitulah kira-kira. Khalid bin Walid ini kan memang bukan tipe ulama, bukan tipe penghafal Quran, tapi tipe orang lapangan, yang luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Khalid, justru saya memecat Anda karena saya cinta kepada Anda. Apa dasarnya? Semua orang mengeluh-elukan. Kalau panglimanya Khalid pasti menang. Itu membahayakan diri Anda. Anda bisa menjadi orang yang sombong. Padahal sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Dan itu bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, membahayakan bagi umat. Nanti umat ini melihat kemenangan itu bukan datang dari Allah, tapi kemenangan tergantung kepada siapa? Komandonya. Maka saya pecat dari bahasanya. Saya pecat Anda sebagai panglima karena saya cinta kepada Anda. Demi Allah, dunia dan akhirat. Begitu.
Oh, alasannya begitu kata Rasul. Kalau begitu saya akan tetap berperang karena kebenaran milik Allah. Dan begitu perang dia. Di komentar saya kemarin kamu waktu perang jadi panglima pantas semangat. Nah sekarang gak jadi siapa apa kok semangat saja. Saya berperang bukan karena khalifah, saya berperang karena Allah. Itu namanya penguatan. Istiqomah itu perlu ilmu maksudnya, perlu pemahaman begitu. Nah inilah kenapa kok umat Nabi, para nabi itu orang-orang yang tidak wahan, tidak lemah, karena mereka punya prinsip. Coba ayat berikut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biidznillah. Tidaklah ada orang itu mati kecuali karena diizinkan oleh Allah. Artinya apa ketika bicara perang? Orang yang berperang meskipun ketemu musuh yang banyak, kalau belum waktunya mati, gak bakalan mati. Orang yang tidur di rumah tanpa musuh, kalau sudah waktunya mati, gak sakit pun mati. Nah begitu. Jadi gak ada kaitannya jihad itu pasti mati. Nah kalau perang berhadapan, kira-kira bayangannya apa? Mati. Nah, ternyata begitu ada pantesan umat Nabi Muhammad itu kuat. Kenapa? Karena terkait dengan mati pemahamannya luar biasa. Apa kata dia? Kalaupun memang belum mati sendiri di tengah 1000 musuh, gak bakalan mati kalau waktunya belum tetap. Wa maka dari nafsin antabuta illa biidznillah. Gak ada yang namanya orang mati kecuali karena memang diizinkan oleh Allah untuk mati. Tapi walaupun saya takut perang, akhirnya tidur di rumah, malah kena COVID, meninggal juga. Kalau sudah ajalnya, ya kan? Wah saya kena COVID, saya gula darah ada, saya ada darah tinggi, saya ada jantung. Ya alhamdulillah, COVID lewat aman saja. Belum waktunya, begitu. Nah, jadi disebutkan kenapa kok pengikut Nabi membedakan? Kalau orang Israel stres kalau mau perang, stres sampai dipaksa-paksa perang. Kalau sudah perang melihat mujahidin pun langsung kabur jiwanya. Wahan tadi. Kalau orang Islam lain dalam konteks perang dalam Islam syahid menang. Apalagi kalau menang itu lebih menang dalam konteks apa ini? Dalam konteks perang. Dalam konteks dakwah perang menang itu kalau dalam konteks dakwah. Karena belum pernah terjadi seluruh dunia melirik Palestina baru kali ini. Kira-kira menang dalam konteks dakwah. Apabila telah datang pertolongan Allah dan pintu-pintu kemenangan. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Apa tandanya? Wa ra'aitan nasa yadkhulun. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk. Nah, berbondong-bondong ini proses. Ada yang langsung menjadi muslim, jadi muslim dia. Ada yang baru ternyata Islam itu indah. Itu namanya sudah terbuka pintu dakwah. Sekarang melek semua, ternyata Palestina itu Masya Allah bukan teroris. Malah yang teroris sekarang siapa? Israel. Baru kali ini. Jadi sudah 70 tahun narasi itu dibuat oleh Yahudi, kemudian didominasi oleh seluruh berita internasional, sehingga beritanya adalah orang Hamas itu teroris. Sekarang WhatsApp itu sudah luar biasa, sehingga mereka bikin buzzer-buzzer untuk membuat opini yang mirip, ternyata nggak bisa dilawan dengan fakta. Di mana apa? WhatsApp bermunculan, maka kalah kan? Dari sisi berita kalah mereka. Apalagi terbongkar kebohongannya satu demi satu yang dibuat oleh Yahudi. Sudah semua melek sekarang, Masya Allah. Jadi orang Yahudi, orang-orang Eropa sudah tahu mana yang jelek, mana yang baik, sudah bisa bedakan. Mana yang teroris, mana yang bukan teroris, mana yang genosida, mana yang pembelaan diri, sudah bisa membedakan. Subhanallah. Jadi secara tidak langsung dipermalukan PBB itu dengan apa? Ya kan? Dipermalukan hak asasi internasional itu kayak apa? Dipermalukan betul sekarang, Masya Allah. Itu namanya dari sisi apa tadi dakwah sudah menang. Kenapa? Waraitan saya dahulu belum masuk akidahnya menjadi muslim, tapi dia menerima kebenaran itu juga bagian dari kemenangan dakwah. Nah begitu, Masya Allah. Siapa yang berperang? Kalau pertanyaannya memang menang, tapi kan korbannya 14.000, sebanyak gitu kan? Lah inilah liya'lamallah, supaya Allah mengetahui man aman, liya'lamal ladzina amanu, supaya Allah
atau pengen jadi mujahid. Sampai sana belum tentu sabar dan kuat. Gitu ya. Subhanallah. Wa ya'lamas wa yatahila minhum suara. Dan dalam proses itu supaya ada yang mati syahid. Mati syahid itu artinya apa? Mereka lah yang menjadi saksi dalam perjalanan hidup manusia. Ternyata ada yang namanya jihad. Begitu. Allah kehendaki. Mereka nggak bakalan mati kalau belum waktunya mati. Dan mereka tidak akan mati kalau belum waktunya mati. Jadi sudah takdir Allah. Loh, Islam hebat kan? Luar biasa melihat seperti itu. Nah, jadi wahanu. Jadi orang beriman itu wahanu. Tidak apa tadi wahanu Pak? Lemah jiwa. Lemah jiwa gitu ya. Ini puasa sunnah gitu kan. Semuanya nggak sunnah. Makanya nggak kuat. Karena coba bayangin jam 6 berangkat gitu kan. Padahal kalau dijalani berangkat sarapan pagi kan, berangkat kantor sebentar sudah duhur, sebentar asal pulang lagi sudah puasa selesai. Gitu kan enak lah kalau sekarang puasa sebenarnya. Ya masalahnya di kantor banyak makanan juga ya tetap saja membatasi diri. Makanan banyak, gigi udah gak kuat. Ini makanan enak, gurih tapi minyak, gitu kan? Bisa naik apa kolesterol. Di sini ada makanan enak nih ya Allah, kue basah itu tapi manis. Alhamdulillah ya Allah, saya punya sakit gula. Akhirnya makanan banyak pun ya dimakan. Gitu kira-kira. Nah tapi kan kita mikir, kayaknya nggak sanggup saya puasa sudah. Nah itu namanya tadi makan. Apa tadi lemah jiwa itu namanya. Masya Allah. Jadi tahajud lemah jiwa. Sebenarnya kita mampu. Coba kalau bangun seumpama, bangun jam 3 langsung mandi. Cuman bayangan aja nanti masuk angin. Padahal kalau sudah mandi sehat. Masya Allah. Cuman karena kebanyakan tadi wahanu lemah jiwa. Ya Allah, yang pengikut Nabi itu begitu. Subhanallah. Nah, kita jadi kuat. Apalagi dari sisi apa tadi nyawa. Loh dari sisi apa lagi pemahaman tentang dunia. Loh dunia ini Masya Allah nilainya kata Rasulullah hanya sesayap nyamuk. Dunia ini nilainya hanya sesayap nyamuk. Makanya disebut wa mayurid sawabat dunia nutimi. Yang harapan hasratnya hanya keinginan dunia, Allah beri dunia. Wa mayurid sawabat akhirat nutiminya. Siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, dunia dikasih, akhirat pun dikasih oleh Allah. Nah bagi orang yang beriman tadi subhanallah, dia punya nilai apa? Loh jadi kecil di dunia tapi dibesar di akhirat luar biasa. Disepelekan di dunia tapi di akhirat luar biasa. Maka bagi orang beriman Pak Iwan, nyari duit di dunia lupa waktu biasa. Tapi kalau sholat luar biasa. Begitu. Karena nyari duit itu hanya untuk kepentingan dunia yang sebentar. Sementara sholat itu untuk hal-hal yang panjang akhirat. Nah begitu. Jadi balik-balikan. Jadi kalau di dunia itu ada orang hebat biasa, ada orang jatuh dari kedudukan biasa, jadi presiden biasa, lengser jadi presiden biasa, jadi menteri biasa, orang kaya biasa, bisnis sukses biasa, nggak bisnis nggak sukses juga biasa. Di dunia ini semuanya biasa. Karena memang nilai dunia itu sangat kecil. Tapi kalau sudah bicara akhirat itu baru luar biasa. Kita baca Quran itu luar biasa. Kenapa? Karena akhirat. Anda sebenarnya infak hanya puluhan ribu dibanding yang kita nikmati. Itu yang luar biasa. Karena itulah yang abadi di akhirat. Jadi kalau gumunan itu bahasa Jawa ya. Kalau di dunia tentang dunia masih gumunan, itu berarti kita masih berpikir kecil. Dia hebatnya kaya. Cuman begitu. Lah orang yang kaya saja nggak merasa hebat kurang kok. Coba bayangin. Kantongnya 5 miliar di sini. Ya kan? Begitu masuk warteg atau mungkin apa, cuma sedikit yang dia makan. Sisanya kan dimakan. Masya Allah. Pas selamat mobilnya Alfa, ya coba porsinya 6. Begitu dipakai sendiri ya porsinya dipakai. 5 anggur, padahal itu pajaknya mahal. Itulah dunia kecil. Luar biasa. Gak percaya coba kalau gak percaya. Senangnya apa Bapak ini? Senangnya nasi kebuli, masak 2 liter tuh nasi kebuli. Ketika dimakan di rumah setelah piring dia udah makan apa? Sisanya baca kabar. Itulah dunia. Masalah. Jadi biasa. Jadi orang yang hebat di dunia itu biasa tetap aja makannya sepiring. Malah semakin tua semakin sukses bukan
hebatnya kita. Dokter yang meninggal karena penyakit banyak, gitu kan? Bukan masalah itu kematian. Kemudian masalah dunia. Bagi orang beriman, dunia itu kata Ali hanya sesayap saja nilainya. Meskipun kita punya banyak, coba punya tanah, aset di kampung, berhektar-hektar itu sawah. Nanti kalau nggak mati ya cuma 2 meter. Yang mati ada yang kuburannya lebar. Enggak, cuma 2 meter. Masalah 2 meter aja patok udah gak diurusin lagi. Masih minggu pertama ditangisi oleh anaknya, sebulan masih ditengok ziarah. Kalau sudah 5 tahun udah gak diurusin. Itulah dunia gitu lagi. Jadi ayat tadi makanya kenapa kok sahabat Nabi sebegitunya yang kata orang mana takut tadi ini nggak punya udel, bukan manusia itu mesti terang kayak gini kok dia. Karena mereka nggak paham tentang itu. Nah sementara orang beriman memahami apa? Hidup itu mau jihad ya umurnya habis, nggak jihad juga umurnya habis. Nggak sholat malam juga umurnya habis, sholat malam juga umurnya habis. Itu hidup dunia itu begitu. Jadi kita mau ngapain nggak ngapain tetap aja habis umurnya. Kalau nggak mau habis umurnya, tahan matahari itu tidak jalan. Baru nggak nambah umurnya. Begitu kira-kira. Selama masih bisa nambah harinya, bertambah umur Anda, semakin dekat dengan Allah. Tinggal begitu saja rumusnya. Jadi hidup ini mau berjuang nggak berjuang, sholat berjamaah nggak sholat berjamaah, baca Quran nggak baca Quran, infak nggak infak, Anda akan mati dengan mencair waktu yang Allah berikan. Begitu rumusnya. Nah kalau orang beriman, ngapain saya nggak jihad? Kalaupun nggak jihad juga nggak mati, ujung-ujungnya mendingan jihad. Begitu kira-kira. Ngapain saya nggak infak? Karena nggak infak juga hartanya yang dimakan segitu juga. Tapi kalau berinfak sedikit itu yang abadi. Maka bagi orang beriman, hal-hal yang kaitannya akhirat itu yang luar biasa. Tapi kalau kaitannya tentang dunia, biasa. Lembur 5 hari kerja, biasa. Gitu kira-kira. Nggak pulang 2 bulan nyari duit, biasa. Contohnya kan? Biasa kalau di dunia itu biasa. Tapi kalau sampai kemana dia? Umroh Al-Aqsa, baru luar biasa. Kemana dia? Kan gitu kira-kira itu, masya Allah. Nah ini kenapa orang beriman kok punya sifat wahan, tidak lemah jiwa? Karena dia paham betul dunia ini hanya singgah. Yang kalaupun dia mencari bekal untuk perjalanan saja. Yang abadi adalah kampung akhirat. Begitu. Ya Pak ya. Jadi kalau sibuk membaca WhatsApp biasa. Tapi kalau buka Quran itu baru biasa. Belanja ke mall tahun berapa tanggal udah ke mall biasa. Bukan sekarang bukan kayak orang-orang lagi, semua orang udah begitu. Mau kemana Pak? Tanggal muda kayak orang. Itu biasa. Masalah kalau bisa Pak mau kemana Pak? Tanggal muda itikaf itu baru yang luar biasa. Nah tadi bekal akhirat. Nah ini baru satu ya. Jadi istiqomah itu ternyata untuk Nabi itu bukan sederhana. Begitu fastaqim kama umirta, istiqomahlah. Dia terbayang para Nabi itu selalu berjihad berperang, dimusuhi dan disakiti, istiqomah. Itu berat itu masalah. Bagaimana dia bisa istiqomah tadi pandangan dunia tentang umur akan mencair, tentang dunia akan, masya Allah luar biasa. Ya, masya Allah. Jadi bukan Allah kejam dengan adanya jihad, justru jihad itu menjadi sunnatullah untuk dipergilirkannya kemenangan dan kekalahan. Begitu. Wallahu a'lam. Baru satu ya, apa tadi? Istiqomah. Istiqomah saja baru satu ya wahan. Yang kedua sifatnya Pak Bambang, yang sifatnya adalah wama do'if, lemah. Pertama wahan, yang kedua do'if. Biasanya kalau sudah lemah jiwanya, fisiknya juga jadi lemah. Makanya kalau orang optimis, sehat, pasti sehat. Karena pengaruhnya begitu. Maka urutan ayatnya begitu. Wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu. Nah, begitu kan? Jadi pertama mentalnya dulu kuat. Kalau sudah mentalnya kuat, biasanya fisiknya juga kuat. Kalau sudah lesu jiwanya, fisiknya juga lemah. Waduh, kena COVID beneran. Kalau udah
Begitu di rumah sakit sendirian mati karena tadi jiwanya lemah, fisiknya lemah. Begitu. Maka orang beriman itu tadi siapa? Abu Musa al-Ayyubi, Abu Ayyub al-Ansari. Umurnya sudah 90 tahun. Karena dia ingat saja kata Nabi, siapa yang menjadi pasukan yang akan meruntuhkan Konstantinopel, itulah pasukan terbaik. Dengar dia hadis dari Nabi. Ketika ada pasukan mau menyerang Konstantinopel, dia daftar, saya ikut. Kamu udah tua, saya ikut. Kamu sudah tua, saya ikut. Kenapa? Karena sabda Nabi, siapa yang menjadi pasukan pembebas Konstantinopel, dia adalah pasukan yang terbaik. Nah, jadi semangat itu tadi nggak peduli tentang fisik. 90 tahun karena semangatnya sampai sana walaupun gempor juga. Yang namanya fisik gitu kan. Tapi semangatnya mengantarkan dia nyampe begitu. Makanya pada semangat aja, semangat gitu kan. Masalah hidup gitu. Di rumah nggak di rumah tetap saja umur mencair. Daripada mencair nganggur mendingan mencair cari bubur gitu. Allah wahan. Baru yang ketiga istiqomah, bukan istiqomah ya, istiqomah. Istiqomah itu mental lemah, gampang menyerah. Namanya istiqomah. Jadi mental lemah apa? Ya istiqomah itu ya memang mental lemah, gampang menyerah, mudah putus asa. Udahlah, nggak mampu. Padahal belum dicoba, itulah istiqomah. Maka tadi sifat orang beriman itu tadi tidak wahan, tidak dhaif, tidak istiqomah. Begitu, masya Allah. Seperti Arab Saudi sudah takut bayangan. Wah, nanti kalau kita bantu ini habis ekonomi kita. Itu namanya istiqomah. Jadi sudah menyerah dulu, nggak mau mencoba dulu. Coba kalau bangsa Arab bangkit, kan? Emirat Arab, kemudian Mesir bangkit. Nah, kan dia nggak berpikir kalau sesuatu sudah diawali pasti ada efeknya. Tapi kalau udah menyerah duluan, ya begitu nggak akan pernah berubah. Gitu, masya Allah. Itu namanya istiqomah. Jadi tidak wahan, tidak dhaif, tidak istiqamah. Istiqamah ya, bukan istiqomah. Istiqamah. Nah, itulah yang menjadikan kita bisa istiqomah. Tidak wahan, tidak dhaif, tidak istiqomah, yang menjadikan kita istiqomah. Begitu. Jadi memang istiqomah itu sesuatu yang luar biasa karena perlu ilmu, perlu wawasan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelihatannya belum jam 6 tapi siap banget di luar. Karena memang maju ya, subuhnya maju. Mungkin ada yang mau komentar atau malah bingung? Enggak apa-apa lah, bingung itu proses jadi pinter. Bingung, apa ya? Hah? Ya baik, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Bayangkan tadi Pak Iwan, saya pengen banget di belakangan ini ke Masjidil Aqsa. Biasanya kalau sudah pengen itu nggak lama biasanya, walaupun nggak tahu dari mana gitu. Pokoknya pengen aja dulu, ya kan? Nah, seperti halnya umur pengen ada saja jalannya. Jadi makanya kemudian aku Masjidil Aqsa luasnya 14 hektar, 4. Di dalamnya itu ada masjid-masjid yang sangat, masya Allah, sangat indah. Nah, apalagi Kubah Sofo itu sangat indah. Tempat ini bukit tertinggi dengan suasana yang sejuk, gitu kan? Apalagi dikelilingi dengan Yerusalem, kan? Tanah yang disucikan. Kenapa ambisinya luar biasa di Yahudi, gitu kan? Berarti memang ada sesuatu karisma yang Allah garis bawahi dalam apa? Barakna haulah. Inilah negerinya para nabi. Kalau Bali sudah biasa, negerinya para nabi ini harus luar biasa. Kita tutup. Subhanallah. Yang tiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.